lagi menikmati kebahagiaan sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti kebenaran ini, mampukan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar ini menjadi berkat bekal bagi kami sepanjang hari ini dalam mengiringi Tuhan. Kami selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua partisipan dari manapun, dan berkati setiap jaringan kami, berkati setiap peralatan yang kami gunakan, agar semuanya berjalan baik dan lancar. Demi nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam kendali Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya siapkan firman untuk kita sharingkan pagi hari ini dari Kejadian pasal 12 ya, menjadi Kristen sejati. Saya percaya bahwa seperti apa menjadi orang Kristen sejati itu ada banyak sekali. Sebenarnya kalau boleh kita pikirkan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Saud juga tadi malam itu bagian-bagian penting dari kekristenan yang sejati. Membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan diri sendiri, membangun hubungan dengan sesama, sehingga akhirnya kehidupan kita tuh memiliki dampak yang besar bagi Tuhan, bagi sesama, dimanapun kita berada. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman di dalam kitab Kejadian pasal 12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara, silahkan membukakan Alkitabnya pribadi lepas pribadi. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendengar berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen sejati. Ya, dan ada satu hal yang saya mau sampaikan sebelum seperti apa sebenarnya menjadi Kristen sejati, yaitu saya memberikan kita satu pengertian tentang Kristen. Bapak Ibu Saudara,
tentu saja tidak asing lagi bagi kita pemahaman atau pengertian apa sih yang disebut dengan Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus. Pengikut Kristus sejati, artinya benar-benar pengikut Kristus. Tulen, asli, dan tidak ada campuran, tentu saja dalam hal keyakinan atau kepercayaan, tidak ada sinkritisme ya. Benar-benar hanya percaya kepada Kristus ya. Di Antioquia, murid-murid disebut pertama kali sebagai Kristen. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, pasalnya ke-11 ayat yang ke-26 bagian B. Nah, di sana orang-orang Kristen untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada ajaran-ajaran Kristus. Mereka telah menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan Kristus dan tentunya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Sebutan atau predikat karakter semestinya identik menjadi satu kesatuan dengan Kristus tentunya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ini disebut Kristen itu bukan hal yang main-main ya, tetapi itu sebutan yang sangat indah, sangat menarik sekali dan juga sangat istimewa ya. Sangat spesial. Kenapa sangat menarik, sangat istimewa, sangat spesial? Karena kalau orang disebut Kristen itu dia berarti berhubungan dengan yang disebut dengan pribadi Kristus Yesus ya. Jadi kalau tadi malam ada pertanyaan dari Pak Joko, saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan diri sendiri dan sesama, sebenarnya itu merupakan bagian-bagian penting atau elemen-elemen penting supaya kita terus mengalami atau itu menjadi bagian penting untuk pembangunan karakter ya, untuk pembangunan karakter kita sebagai tubuh Kristus. Dan karakter itu adalah karakter seperti Yesus. Dan karakter yang nyata disebutkan seperti contohnya yang ada di dalam kitab Galatia, yaitu buah-buah roh ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya kalau pada zaman dulunya sebutan Kristen itu satu sindiran ya, pada zaman-zaman ini sebutan Kristen itu satu sindiran ya terhadap pengikut-pengikut Kristus, khususnya musuh-musuh para rasul pada saat itu gitu ya. Karena orang yang disebut Kristen itu percaya kepada Yesus dan banyak ajaran-ajaran ataupun orang-orang aliran-aliran tertentu yang menentang. Nggak usah jauh-jauh, contohnya orang-orang Yahudi saja gitu ya, dari aliran Yudaisme, mereka tidak mempercayai bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan. Sehingga saat orang-orang percaya Yesus, orang dan menyebut mereka Kristen itu sebenarnya bentuk sindiran gitu ya, satu sindiran terhadap pengikut Tuhan. Sebab itu pada zaman dulu orang-orang pun menjadi Kristen itu ada satu ketakutan gitu ya, apalagi pada zaman-zaman pemerintahan kekaisaran pada 70 Masehi gitu ya. Bait suci diruntuhkan gitu ya, Yerusalem dihancur, dibakar gitu. Orang-orang Kristen diadu dengan binatang-binatang buas gitu kan ya. Jadi permainan di gladiator gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang percaya Tuhan itu sebabnya ada gambar iktus gitu. Iktus itu gambar ikan. Jadi kalau ketemu dia akan menggambar di tanah atau di pasir atau di mana saja dia gambar ikan, ada kata iktus ya, itu berhubungan dengan kata Yesus Kristus gitu kan ya. Kalau dia bisa menggambarkan, oh berarti ini saudara saya, oh berarti ini seiman dengan saya, berarti ini juga pengikut Kristus, berarti ini juga orang yang percaya kepada Yesus, karena dia menggambar seekor ikan gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sebab itu kan kalau di mimbar-mimbar gereja atau apa gitu tuh biasanya ada gambar ikan Bapak Ibu Saudara, itu ada artinya ya pada zaman itu. Tetapi walaupun sebenarnya ini pada awal mulanya adalah sebutan sindiran gitu ya terhadap orang percaya, kita bangga, kita melihat definisinya saja bahwa Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus ya, dan harusnya karakternya juga identik dengan karakter-karakter Yesus Kristus. Nah,
Menjadi Kristen mengikut jalan Tuhan, berarti tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Ya, boleh juga tadi dikatakan tidak ada campuran atau tidak dalam hal iman sinkritisme, atau dalam kehidupan kita hari lepas hari kita tuh harus berbeda gitu ya, memiliki gaya hidup tuh yang berbeda dengan dunia ini gitu kan ya. Kalau dunia ini ya masih hidup sesuai dengan kemauannya, dengan kehendaknya, dengan cara-cara duniawi. Tetapi saat kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan menuntut kita untuk menanggalkan manusia-manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Ya, itu surat daripada Rasul Paulus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Nah, sedikit saya menyinggung untuk slide selanjutnya, Bang. Sedikit saya melanjutkan tentang pengikut Kristus tadi. Eklesia Kristen gitu kan ya. Nah, eklesia yang berarti dari bahasa Yunani, memiliki pengertian perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia juga berarti gereja. Bukan bangunan gerejanya, akan tetapi gereja itu sendiri adalah umat Tuhan. Ya. Sebab itu dalam perjanjian baru eklesia sering merujuk pada umat-umat Kristus yang percaya dan beribadah kepadanya. Jadi kalau kita tuh disebut Kristen, tadi pengikut Kristus, percaya kepada ajaran-ajaran Kristus, berkarakter Kristus, ya dari kata Yunani-nya eklesia itu juga bisa kita samakan dalam pengertian begini, karena eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar gitu ya, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya Kristus gitu ya. Dan eklesia ini sering kita definisikan sebagai gereja. Nah, kalau kita bicara gereja, tentu saja kita tidak hanya bicara tentang gereja sebagai bangunan fisik gitu kan ya, tetapi gereja itu esensinya lebih sekedar daripada bangunan fisik yang megah yang kita lihat. Ada beberapa gereja-gereja yang waduh luar biasa, pembangunan gereja itu menghabiskan dana miliaran, ratusan juta dan lain sebagainya gitu. Tidak sekedar itu, tetapi gereja lebih kepada pribadi, lebih kepada jiwa atau lebih kepada makhluk hidup organisme gitu ya. Dan itu adalah diri kita sendiri, orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai pengikut kita adalah gerejanya Tuhan yang hidup. Kita adalah gereja yang berjalan. Sebab itu Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca gitu ya. Kita ini adalah gereja yang berjalan, gereja yang bisa dilihat orang, gereja yang harusnya menjadi kesaksian dimanapun kita berada, gitu ya. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, bisa menerima diri kita. Kenapa? Karena pemahaman kita atau mendapatkan pengertian kita secara utuh itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Kalau kita sudah dapat pengertian tentang siapakah saya sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan kita mengerti diri kita di hadapan Tuhan ini, hubungan pribadi ya dengan Tuhan, itu akan sangat mempengaruhi cara bicara kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perbuatan kita, mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengerti siapa diri kita, gitu ya. Jadi kita ini manusia sebagai pengikut Kristus, itulah sesungguhnya gereja yang sangat penting ya Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu di dalam 1 Petrus juga mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita adalah gereja, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah umat Tuhan, dan harusnya hidup kita itu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya kan ya. Jadi artinya bahwa sebab itu di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya, persembahkanlah tubuhmu gitu ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan gitu ya kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Artinya tubuh yang hidup artinya hidup yang sudah diubahkan, hidup yang sudah diperbaharui oleh Kristus gitu ya. Karakter-karakter yang identik dengan karakter Kristus. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi satu material bangunan gitu ya, menjadi
menjadi semen, menjadi batu bata, menjadi batako, menjadi paku, menjadi apa, secara rohani gitu ya, membangun rumah rohani gitu kan. Artinya seluruh anggota tubuh kita ini adalah material bangunan rohani, karena melalui seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita ini adalah suatu hal yang bisa digunakan untuk membangun rumah rohani, membangun tubuh Kristus ya, untuk diri kita dan juga untuk sesama kita. Itu menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Oke, karena ini bicara tentang iman Kristen sejati, untuk slide selanjutnya Bang. Sebenarnya paling tidak kalau kita bicara tentang Kristen sejati itu ada dua kata. Yang pertama itu adalah ketaatan dan kesetiaan, gitu ya. Ketaatan dan kesetiaan minimal, tapi yang lain-lain tuh banyak gitu ya. Karena itu kan tergantung kita mendefinisikannya seperti apa. Tetapi saya mau sharing satu kata ini, yaitu taat. Orang Kristen sejati itu adalah orang yang memiliki kata ini harusnya dalam kehidupan, yaitu ketaatan, ya. Ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada pujian sekolah minggu, slide selanjutnya Bang. Bahwa taat, 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 taat. Kalau kita guru sekolah minggu ada itu satu lagunya. Nah, terus ada juga ini ada versinya yang lain gitu kan ya. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Nah, itu tadi kembali ke definisi kita sebagai Kristen tadi ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai eklesia gitu ya, sebagai bangunan rumah rohani. Dengar-dengaran kepada Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka semua. Walaupun ini tag-nya itu untuk anak-anak sekolah minggu gitu kan ya, tapi ini juga relevan untuk kita. Relevan dalam pemahaman bahwa kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen, saya menyebut diri saya sebagai orang Kristen sejati, maka kata ini nggak boleh tidak dong dalam hidup saya. Saya harus punya 4 huruf ini, taat, T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. Karena memang orang Kristen sejati figurnya itu adalah Yesus Kristus. Dia harus bagaimana caranya seluruh kehidupannya menuju mengarah kepada kepribadian Yesus Kristus. Ya, cara bicara Yesus, tutur kata Yesus, sikap dan perbuatan Yesus, pikiran-pikiran Yesus, ya, ajaran-ajaran Yesus gitu kan ya. Kita harus dengar-dengar kepada firman Tuhan. Nah, dengar-dengar kepada mama papa, saya mau katakan bahwa ya itu orang tua kita dalam pengertian orang yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk anak-anak itu penting gitu ya. Nah, kita ini juga sebenarnya punya Bapa, Allah di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan gitu ya. Kemudian saya mau katakan bahwa saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, saya butuh yang namanya seorang mentor ya, seorang mentor atau figur kebapaan atau figur keibuan rohani gitu ya. Bapak rohani atau ibu rohani gitu ya. Kalau bapak ibu rohani itu sedikit berbeda dengan mentor gitu ya. Kalau mentor itu kan sekali-kali dia mementorin saya. Misalnya saya lagi ada satu pembinaan, misalnya dalam waktu 1 minggu atau 3 hari, misalnya dalam camp apa, pria sejati atau wanita bijak gitu ya. Dimentorin, dia sebagai mentornya gitu ya. Jadi mungkin ada jangka waktu yang terbatas gitu ya. Tetapi kalau kita bisa mendefinisikan mentor itu lebih daripada itu lagi, yaitu tidak hanya sebagai mentor, tapi dia adalah bapak rohani kita, dia adalah ibu rohani kita. Ya, sekalipun kita ini hamba Tuhan yang mungkin sudah belajar banyak tentang firman, jam terbang kita sudah tinggi gitu ya, jam terbang Bapak Ibu Saudara sudah tinggi gitu ya. Tetapi kita selalu butuh penasehat tanda kutip. Kita selalu butuh orang-orang yang membimbing, mengarahkan kita, karena dia juga sebagai tempat kita curhat, tempat kita berbagi, tempat kita sharing. Saya mentor saya ataupun ibu rohani saya tidak anak kuat
yang betul-betul cinta dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, doanya itu luar biasa. Sehingga seringkali kalau saya ada pergumulan, kalau saya lagi ada masalah gitu Bapak Ibu Saudara, saya sharing sama dia. Misalnya saya lagi ada satu hal yang saya hadapi, saya katakan tolong doakan saya. Nanti saya ada pelayanan, nanti saya akan menghadapi sesuatu hal, saya merasa saya kurang percaya diri, saya merasa saya belum siap, saya merasa saya belum mampu, tolong doakan saya. Dan dia akan mendoakan saya, kemudian dia mengingatkan saya dan memberi saya masukan-masukan gitu. Jadi ya itu kita butuh mentor orang tua gitu ya, bapak rohani, ibu rohani gitu kan ya. Dan kita butuh ketaatan di sana terhadap mereka gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi orang Kristen sejati kita tentu taat sepenuhnya dengan mentor agung kita, Yesus Kristus, dengan Bapak rohani kita di atas segala Bapak rohani yang lain, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena taat berarti kita mau seperti Kristus dan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya Bang. Nah, saya mau mengajak kita, kenapa saya buka konteks dalam Abraham, walaupun sebenarnya konteks Kristen itu, kata Kristen itu ada dalam perjanjian baru, tetapi sebagai orang-orang Kristen, itu sudah ada contoh-contohnya di dalam perjanjian lama, ya. Dan salah satunya adalah Abram, ya. Dalam konteks yang kita baca tadi, dia masih disebut sebagai Abram. Sebelumnya nanti akan berubah menjadi Abraham, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebagai orang Kristen sejati, kita belajar dari tokoh Alkitab, ya, dari tokoh firman Tuhan di dalam Kejadian, yaitu Abraham. Buat saya, kalau bicara tentang ketaatan, itu salah satu yang paling luar biasa. Contoh ketaatan itu adalah Abraham, ya, atau Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam ayat yang kita baca berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, jadi slide selanjutnya, Bang. Kita melihat di sini ketaatan Abraham, Abraham, ya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini. Ya, jadi kita melihat ada satu kata ketaatan yang dimiliki oleh Abraham di sini. Pada saat Tuhan, ya Allah Israel, Yahweh, YHWH gitu ya, memanggil dia untuk keluar dari negerinya, gitu, untuk keluar dari kampung halamannya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, menuju ke satu tempat, ke satu negeri. Bapak Ibu Saudara, Abraham itu siapa? Gitu. Abraham bahkan kalau dalam aslinya dia sebenarnya orang yang penyembah berhala gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang percaya Allahnya Israel. Dia adalah penyembah berhala. Dia seorang pribadi. Kenapa harus keluar dari kampung halaman? Bukankah dia orang kaya, orang yang punya segalanya, gitu kan? Dia sudah punya istri, dia punya keluarga, dia punya harta benda, gitu ya, di kampung halamannya. Apa yang kurang dari dirinya? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat Tuhan berkenan menyatakan dirinya, wahyu ya, penyataan Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, lalu Tuhan memanggil dia, menyuruh dia pergi. Kita melihat satu ketaatan di sini. Mungkin konteksnya begini, agak sedikit berbeda kalau saya sudah kenal kok dengan pribadi yang sudah panggil saya nih. Dia yang menjaga, melindungi, memelihara hidup saya sudah melakukan pujian penyembahan kepadanya dan lain sebagainya. Nggak ada susahnya karena saya sudah tahu nih pribadi gitu ya. Tapi kan dalam konteks Abraham itu orang yang penyembah berhala. Orang-orang pada saat itu menyembah berhala gitu Bapak Ibu Saudara. Dan saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, dia tunduk, dia taat, meninggalkan segala kenyamanan hidup, meninggalkan segala sesuatu yang dia punya, meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki gitu ya, untuk ke satu tujuan yang dia sendiri tidak tahu ya, karena kalau menurut firman Tuhan, ke satu negeri yang kutunjukkan kepadamu, kemana gitu kan ya, kemana tempatnya, kemana tujuannya gitu ya. Orang yang hidupnya sudah mapan, ngapain susah-susah menuju ke satu kehidupan yang belum jelas gitu ya, ke satu tujuan yang nggak tahu ujungnya di mana, lalu kehidupan seperti apa nanti yang akan diterima di sana.
Tapi ini yang saya mau katakan, poinnya di sini adalah ketaatan Abram. Taat. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita umat Tuhan, bagi kita sebagai pengikut Kristus ya. Seringkali begitu banyak kenyamanan-kenyamanan yang kita sudah di area di zona nyaman gitu ya. Kita sudah menikmati segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Lalu jika Tuhan tiba-tiba menyatakan satu tujuan dan rencananya kepada kita, apakah kita siap untuk taat kepada Tuhan? Apakah kita siap untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup kita, bahkan meninggalkan hal-hal contohnya dosa gitu. Jadi di dalam grup ini Bapak Ibu Saudara, saya tuh diberkati dengan kesaksian bapak-bapak, khususnya ada beberapa bapak-bapak di sini tentang seperti apa hidup mereka dulunya. Saya memiliki posisi, saya memiliki jabatan, saya memiliki ini dan itu, tetapi saat saya percaya dan mengenal Tuhan, itu semuanya sia-sia. Nah, sebab itu Paulus mengatakan saya anggap seperti sampah karena pengenalan saya kepada Kristus gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, taat kepada Tuhan ya, taat kepada Tuhan. Sementara kita dalam sudah zona nyaman itu memang tidak mudah. Meninggalkan segala sesuatu yang sudah enak gitu ya, itu tidak mudah. Nah, sebagai orang percaya, biarlah kita selalu belajar menjadi orang Kristen sejati dalam kata ketaatan seperti Abraham. Ke satu negeri yang kutunjukkan kepadamu. Nah, di dalam ayat 2 ya, pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham, ada janji yang Tuhan berikan kepadanya ya, bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat ya. Lalu janji selanjutnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memanggil Abraham ternyata Tuhan yang tidak bertanggung jawab ya, bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab maksud saya ya. Tuhan yang memanggil Abraham adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memanggil Abraham dari segala kenyamanannya, meninggalkan kampung halamannya gitu ya. Segala apa yang dia sudah punya dia miliki. Ternyata ada satu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Satu janji itu muatannya sangat banyak gitu ya, muatannya sangat banyak sekali, bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar ya, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Wah, itu menjadi bangsa yang besar seperti apa? Bangsa itu yang namanya bangsa pasti besar gitu ya, dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, terkenal, ternama gitu ya. Orang akan mengenal engkau dan menjadikan berkat, dan engkau akan menjadi berkat dan memberkati setiap orang yang akan memberkati engkau, serta ada jaminan perlindungan Tuhan terhadap dia jika ada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Abraham ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya benar Bapak Ibu Saudara, karena dari keturunan Abraham lah hari ini bangsa ini mendapatkan berkat besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk slide selanjutnya Bang. Ketaatan Abraham ya. Ketaatan Abraham. Jadi Tuhan yang memanggil Bapak Ibu Saudara seperti Tuhan yang memanggil Abraham, ini Tuhan yang bertanggung jawab. Artinya saat Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan kehidupan kita ya. Bukan saja untuk kebutuhan kita hari lepas hari, bukan saja untuk apapun yang kita perlukan dalam hidup ini, bahkan untuk hal-hal yang besar sekalipun Tuhan sediakan bagi kita, seperti yang dia janjikan kepada Abraham. Jadi kita bersyukur ya, kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sama yang kita sembah hari ini, yang disembah oleh Abraham, disembah oleh bangsa Israel gitu ya. Kita sembah di dalam Kristus Tuhan. Itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang memanggil kita menjadi orang percaya. Allah yang memanggil kita untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup kita. Dan dia menyediakan berkat-berkatnya yang luar biasa bagi kita, untuk kita nikmati, dan akhirnya kita akan bisa menjadi berkat. Nah, di dalam ayat selanjutnya 4 sampai ayat yang ke-9, Abraham itu taat ya. Kita melihat bahwa ayat 4 dan ayat yang selanjutnya,
Abram pergi seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Pada saat itu usianya 75 tahun. Mungkin kalau hari ini sudah aki-aki ya, sudah kakek-kakek ya kalau 75 tahun itu. Ada yang sudah stroke, ada yang sudah nggak bisa berjalan gitu ya. Ada yang sudah pokoknya intinya nggak produktif lagi. Tapi kalau zaman Abraham, karena umur-umur manusia pada saat itu kan sampai ratusan tahun gitu, bahkan seperti Nuh aja gitu sampai menginjak sekian ratus tahun gitu ya. Kalau saya boleh berpikir, memikirkan usia 75 tahun adalah masa-masa produktifnya Abram gitu ya. Artinya dia masih kuat, masih gagah, dia masih ya masih seperti orang umur 40-50 tahun lah. Kira-kira seperti itu ya. Dia keluar dari kampung halamannya beserta istrinya Sarai dan Lot. Dan membawa segala harta bernasta orang-orang yang mereka punya ya. Kita melihat ketaatan Abraham itu dia pergi. Jadi kalau kita mungkin sedikit berimajinasi, apa iya ya Abraham nggak protes? Memang saya mau dibawa kemana? Tujuannya di kota mana dan apa yang akan saya lakukan di sana gitu ya. Tetapi di firman Tuhan kita di sini dijelaskan bahwa lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya apapun itu, sekalipun dia sempat berargumentasi, sekalipun mungkin dia sempat tanya jawab dengan Tuhan, tapi ayat 4 memberitahu kita bahwa ternyata Abram menundukkan hidup hati pikirannya kepada Tuhan. Dia taat. Ya. Dia pergi. Dia pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Pergi semakin jauh dan Tuhan lalu juga dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman ayat 7, aku akan memberikan negeri ini saat dia sudah berada di negeri yang dituju kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ternyata bagi orang yang taat, orang Kristen yang taat kepada Tuhan itu ada selain janji-janji dalam ayat 3, 4 tadi itu, ayat 2 dan 3 tadi itu, janji atau berkat terbesar itu adalah penyertaan Tuhan. Di sini saya melihat ayat ke-7 itu bagaimana Tuhan menyertai Abram dan dia menampakkan diri kepada Abram ya. Di dalam perjalanan Abram menuju ke satu negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya, Tuhan membukakan dirinya, Tuhan memperkenalkan dan memperlihatkan dirinya. Walaupun pada zaman itu orang bisa melihat Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Seringkali Tuhan hanya menampakkan bagian belakang ya. Kalau Tuhan menampakkan wajah kepada orang-orang tertentu, orang itu bisa mati karena kemuliaan Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abram itu menunjukkan satu bukti penyertaan Tuhan. Tuhan yang memanggil Abram untuk meninggalkan kampung halamannya menuju ke suatu tempat, ternyata Tuhan ada senantiasa bersama. Tuhan menyertai menolong kehidupannya. Saya percaya bahwa berkat kehadiran Tuhan itu justru poin utamanya. Walaupun ayat 2 dan ayat 3 itu tadi adalah janji-janji Tuhan yang berderet untuk Abram, ya, itu tidak lebih penting daripada kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya, ternyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan, tunduk kepada kemauan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Apalah artinya segala sesuatu yang kita bisa perbuat. Seperti dalam Matius juga dikatakan, orang-orang bisa bernubuat dengan nama Yesus, bisa menyembuhkan, berkhotbah sedemikian rupa, tetapi enyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Untuk apa? Ya, segala sesuatu kelihatan luar biasa, berkat berlimpah dalam hidup kita tanpa hadirnya Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi kita melihat saat Abram taat kepada Tuhan, bukan saja janji-janji di ayat 2 dan ayat 3 itu nanti yang akan digenapi, tapi berkat utama yang dia dapatkan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan Abram beserta dengan seluruh keluarganya yang berangkat dari Haran, dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan itu pasti bagi kita yang mau taat dan tunduk senantiasa kepada Tuhan, ya.
Dan dikatakan di sana bahwa kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, dan ia memasang kemahnya dengan Betel sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah lagi bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ya, penyertaan kehadiran Tuhan itu sangat penting, dan saat dia melakukan perjalanan ada banyak hal-hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukti ketaatan terbesar daripada Abraham itu tidak asing lagi bagi kita ya. Satu lagi Bang, slide-nya mohon dilanjutkan ya. Nah, saya mau kita membuka dalam Kejadian dulu ya, Kejadian pasal 22 ya. Paling tidak ada dua ketaatan Abraham yang luar biasa. Tadi dia meninggalkan kampung halaman menuju ke tanah Kanaan, dan kita melihat janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan janji-janji berkat yang Tuhan berikan. Ayatnya yang pasal 22, pasalnya yang ke-22, saya mau baca untuk Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin teks yang sudah sering kita baca, tapi saya baca ulang ya. Sampailah ayat 9 ya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, Kejadian pasal 22 ayat 9, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu ia sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang kembali diperlihatkan oleh Abraham itu adalah saat anaknya Ishak diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan di Gunung Moria, kurang lebih perjalanan 3 hari. Satu tempat di mana dia akan mempersembahkan anak tunggalnya, anak satu-satunya. Tuhan menjanjikan dia menjadi bangsa yang besar dan dia akan menjadi berkat bagi seluruh bumi ya, bagi semua orang akan diberkati melalui kehidupannya. Selama 25 tahun ya setelah perjalanannya keluar dari kampung halamannya, baru dia memperoleh anak itu ya. Baru dia memperoleh anak perjanjian. Nah, sekarang tiba-tiba Tuhan minta, Bapak Ibu Saudara ya. Tiba-tiba Tuhan minta anak satu-satunya, anak tunggal. Tetapi dikatakan bahwa ya jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang ternyata atau bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ya, dikatakan bahwa Abraham itu takut akan Allah. Karena dia takut akan Allah, dia mentaati apapun yang Tuhan perkatakan kepadanya. Sekalipun Ishak itu anak yang dijanjikan, dan dari situ dia berharap akan menjadi satu bangsa yang besar seperti janji firman Tuhan ya, tapi sekarang Tuhan meminta dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anak tunggalnya itu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketaatan ini yang akhirnya diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan ya menolong Abraham, bahwa di saat dia mengayunkan ya pisau atau di saat dia mau membunuh anaknya, mau mempersembahkan anaknya di mezbah itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berseru kepadanya. Dan pada saat dia menoleh, dia melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Satu keajaiban, satu mujizat. Ternyata bagi orang Kristen sejati yang memiliki kata taat dalam hidup, takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada keajaiban, ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Saat kita mengikuti perintah Tuhan, saat kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, keajaiban, mujizat-mujizat mengikuti hidup kita. Bagaimana tidak mujizat Bapak Ibu Saudara?
Abraham yang seharusnya mengorbankan Ishak, tiba-tiba ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar. Ya. Dan akhirnya itu yang diambil kemudian dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan Abraham menaik tempat itu, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang ya dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang Kristen sejati yang memiliki sikap ketaatan, kepercayaan, takut akan Tuhan, ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Saat kita naik ke gunung Tuhan, bagi saya secara pribadi, gunung Tuhan itu adalah saya masuk dalam doa penyembahan, saya masuk dalam puji-pujian, saya masuk dalam perenungan firman Tuhan, bahkan masuk dalam dunia pelayanan melakukan apapun, itu adalah gunung Tuhan. Ya, itu adalah bagaimana kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, gitu ya, membangun relasi dengan Tuhan, membangun mesbah-mesbah pujian, membangun mesbah doa. Saat kita punya masalah, saat kita punya pergumulan, Abraham membawa anaknya ke gunung Tuhan, ke Gunung Moria dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata di gunung itu Tuhan sediakan domba untuk menggantikan anaknya yang siap dikorbankan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saat kita naik ke gunungnya Tuhan, saat kita naik kepada Tuhan dalam pujian penyembahan doa kita, di situ Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Berkat itu sekali lagi tidak hanya kita nilai dari berkat yang kelihatan, yang jasmani, tapi berkat saat kita naik ke gunung Tuhan, pujian, penyembahan, doa kita di hadapan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kepercayaan, berkat keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita, bahwa Tuhan akan menolong kita. Itulah berkat orang yang taat, yang naik ke gunung Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kiranya firman Tuhan slide selanjutnya Bang. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Kita hanya punya satu, paling tidak satu, taat, 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 dan taat. Selanjutnya Bang, mari kita slide selanjutnya. Ini juga kan ada pada diri kita sendiri ya, memimpin diri kita sendiri dalam terus membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam doa. Berkomitmen, ada komitmen dalam diri kita. Lakukan ya, kita lakukan menjadi pribadi yang taat dalam hidup kita hari lepas hari. Sekalipun kita mungkin terus menjadi orang yang begitu luar biasa di dalam Tuhan, tapi kata ini sangat penting bagi kita. Oke? Slide selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Biarlah kita menjadi orang Kristen sejati dengan satu kata, taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena berkat ketaatan itu luar biasa. Tuhan nyatakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kami belajar dari tokoh Abraham, di mana dia menunjukkan satu sikap ketaatan kepada Tuhan. Taat meninggalkan kampung halamannya dan menuju ke satu negeri. Bahkan dia sendiri belum tahu tujuannya. Tetapi dia melihat keajaiban-keajaiban Tuhan menyertai kehidupan. Saat anaknya, anak tunggal, anak kesayangannya, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Dia tunduk, dia taat kepada Tuhan. Saat dia berani memberikan, mengorbankan apa yang begitu berharga dalam hidupnya, Tuhan menyediakan berkat secara ajaib. Tolonglah kami Tuhan agar kami menjadi orang Kristen sejati, pengikut Kristus, memiliki sikap ketaatan di hadapan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami semakin berdampak bagi orang lain, khususnya sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, lanjutkan.
Amin. Haleluya, haleluya. Baik. Terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Silvia Magdalena, MA MTH, di atas firman pagi hari ini. Bapak Ibu, kita mengingatkan bagaimana menjadi Kristen yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau jadi Kristen yang sejati, apakah kita sudah komitmen ketaatan kita kepada Tuhan Yesus? Itu yang perlu. Jika memang kita seperti firman Tuhan pagi hari ini kita dengarkan, harus bisa seperti Abraham. Abraham mempersembahkan anaknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus seperti apa. Itu yang perlu kita rubah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati hambanya Ibu Pendeta Magdalena, diberkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, tetap semangat bersama Yesus, dan diberkati suami dan anaknya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita ibadah kita lanjutkan untuk doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Lamsar Silaban. Silakan Bapak Lamsar, apakah mau dibagi apa sendiri? Ya, saya bawa aja. Baik, berarti kita angkat satu pujian. Endang, kami persilahkan. Oke, angkat satu pujian untuk menguatkan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Silakan Pak Lamsar. Baik, Bapak Ibu.